12 tahun bersama, setiap hari ketemu, nggak nggak mudah juga pasti dalam perjalanan kita ya, apalagi kalau orang lain kan mungkin suaminya kerja, istrinya di rumah, atau suaminya kerja di mana, istrinya kerja di mana. Kalau aku itu kan selama 12 tahun dari awal aku kenal sama dia, kita tuh sebelum kawin aja setiap hari tuh bareng. Kenapa bareng? Rekaman setiap bareng. Terus dari mulai keluar lagu duet itu setiap hari kerjaan tuh selama itu tuh pasti ada. Makanya kenapa aku bilang 12 tahun tuh setiap hari ya, karena emang nggak terpisahkan gitu. Jadinya ya kalau kayak kita kadang kayak Tom and Jerry juga ada cekcok. Kita bukan orang yang selalu bohong banget kayak mesra gitu, enggak. Tapi anehnya kalau salah satu nggak ada, ya ada yang nyari kehilangan. Dan jeleknya dan bagusnya Mas Anang tuh ketergantungan banget sama aku, karena biasa aku urus dari A sampai Z. Jadi dari obat, baju, apa-apa, kalau nggak ada aku tuh kayak kemarin aku di Bali nih, kita pertama kalinya LDR tuh di Bali. Itu kita ketemu kayak sebulan, seminggu pisah gitu kan. Itu pertama kalinya tuh dia makanya nyuruh aku pulang tuh salah satu reason utamanya karena dia merasa ya dia nggak bisa, karena dia nggak terbiasa ngurus diri dia. Padahal dia nggak ngurus diri sendiri, aku ngurus, minta tolong ke Mbak dan lain-lain, tapi dia nggak bisa. Kadang suka takut sih, maksudnya kalau kita ngelihat misalnya ada orang-orang yang ya kita juga kan nggak tahu ke depan kayak gimana gitu. Aku juga selalu punya ketakutan kayak kita kayak setiap tidur gitu kayak ya semoga kita tuh tetap bisa kuat ya menjalanin bahtera rumah tangga gitu, karena ya 12 tahun setiap hari ketemu, pasti kan ada aja ya apalagi suami istri tuh saat bersama tuh kayaknya wah indah-indah. Kenapa begitu pisah tuh kayaknya saling kayak melupakan apa yang udah pernah kita buat gitu kan. Jadi aku nggak mau itu terjadi. Aku bilang makanya mudah-mudahan kita tetap kuat, mudah-mudahan kita tetap walaupun dalam keadaan yang nggak bagus atau dalam keadaan bagus, tapi satu yang aku yakini tuh begini, kalau saat pasangan kita punya uang sih kita pasti akan anteng-anteng aja. Cobaannya adalah kan di saat suami kita atau pasangan kita di dalam masa-masanya yang lagi misalnya kayak kalau misalnya dalam ekonomi, dalam urusan ekonomi lagi down, tapi kita tetap harus bisa, kita tetap bersama gitu, itu kan yang luar biasa gitu. Dan kita sudah melalui itu di tahun-tahun pertama kita gitu loh, saat kita benar-benar lagi habis kawin terus bangun rumah, kita benar-benar uangnya semua ke sana, kita benar-benar dari nol lagi. Hanya kita berdua yang tahu, kita harus menutupi ke orang bahwa enggak, kita tuh survive gitu. Di situ udah kita lewatin. Jadi kalau kita kadang mau menyerah untuk hanya hal-hal yang sepele, itu kayaknya nggak fair buat apa yang udah kita lewatin gitu. Jadi itu yang selalu kita pegang. Karena kalau orang yang nggak pernah ngerasain itu akan dengan mudah untuk ya udah bisa aja, gue cari orang lain, lo cari orang lain kayak gitu kan. Tapi kayaknya terlalu nggak fair kalau kita harus udah berjuang sebegitunya, mengorbankan banyak, terus kita harus menyerah gitu. Undang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang Perkawinan ya, Undang-Undang 16 tahun 2019, dan termasuk juga Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang ya, karena di sana ada ajakan gitu ya terkait pernikahan usia anak, kemudian pernikahan siri dan seterusnya. Nah, yang kedua, kita mendapat laporan dari masyarakat melalui IG kita, melalui Twitter, dan termasuk juga WA pengaduan kita yang cukup banyak di tanggal 9 itu ya, 9 pagi. Dan kita melakukan kajian, melakukan telaah terkait laporan masyarakat ini, dan load-nya cukup besar ya kasus ini, dan perhatian publik cukup besar. Maka sesuai dengan tugas kita di pasal 76 huruf G ya, melaporkan kepada aparat hukum terkait dugaan pelanggaran undang-undang ini terkait undang-undang perlindungan anak. Nah sekarang tentu kasus ini ditangani oleh Mabes Polri. Kita tentu berharap mudah-mudahan kasus ini bisa terungkap siapa pelaku dan termasuk juga motifnya. Dan tentu kita akan tunggu seperti apa kasusnya gitu Pak. Himbauan-himbauan yang ada di website itu tentu himbauan yang bertentangan dengan norma hukum di Indonesia gitu. Di himbauan itu misalnya menikah dari usia 12 tahun gitu ya. Padahal di Undang-Undang tentang Perkawinan nomor 16 tahun 2019
Syarat kan belah pasangan itu kan 19 tahun gitu ya. Dan juga ada himbauan juga misalnya di website itu, ayo orang tua mendaftarkan anaknya gitu ya. Kita siap membantu untuk mencarikan jodoh untuk anaknya gitu ya. Padahal di Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 26 itu nyatakan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Jadi kita melihat informasi-informasi ini kan informasi yang sangat meresahkan dan menyesatkan, dan ini tentu bertentangan dengan program-program pemerintah yang sangat luar biasa untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Kalau sekiranya sudah terjadi praktiknya ya terkait pernikahan usia dini, ya tentu dampaknya sangat banyak gitu ya. Misalnya anak yang menikah di usia anak, beberapa kasus dan kajian itu menyatakan putus sekolah, terutama anak-anak perempuan ya, ketika berkeluarga itu tidak melanjutkan pendidikan gitu ya. Kemudian kalau pasangan ini mau bekerja di sektor formal, dia nggak punya ijazah. Ya, jadi laporan yang masuk tadi dari laporan Pak Rusdi ya, dari Biro Penerangan ya Mabes Polri, yang melaporkan itu kan ada 3, 1 KPAI, kemudian ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kemudian ada seorang warga negara ya yang melaporkan di Polda Metro terkait Aisyah Wedik ini ya. Nah, sekarang sedang informasi terakhir saya dapatkan ada 1 pihak yang sedang diminta klarifikasinya. Nah, apakah mudah-mudahan pihak ini kan bisa membuka pintu jalan terkait informasi ini gitu, Mas. Kita tentu selaku lembaga pengawas ya, kehadiran KPAI ini kan meningkatkan penyelenggaraan perlindungan anak. Tentu penyelenggaranya kan cukup banyak ya di undang-undang itu, dan termasuk juga pemerintah daerah. Nah, kita terus memberikan masukan kepada kementerian lembaga terkait dan termasuk juga pemerintah daerah terkait langkah-langkah program yang inovatif, yang edukatif, dan bisa menjawab situasi-situasi COVID ini. Karena anak-anak kita kan sekarang kan berada di rumah gitu. Pengasuhan keluarga kita kan sangat terbatas dan beragam gitu ya. Dan di dalam undang-undang kan hanya demi keluarga, tapi bagaimana cara praktek mengasuh secara baik ini kan sesuatu yang harus kita terus dorong agar keluarga-keluarga kita ini kan cakap mengasuh. Nah, kemudian yang kedua tentu kita ajak juga kaum muda ya untuk melakukan gerakan, karena kan kaum muda kita kan cukup banyak, termasuk usia anak ini kan jumlahnya 83 juta. Nah, sebagian yang sudah besar itu kan bisa diajak untuk kampanye sebaya mereka untuk menyudahi pernikahan usia anak gitu ya. Karena tidak zamannya lagi menikah usia anak gitu ya. Dan mari mewujudkan cita-cita setinggi-tingginya, pendidikan setinggi-tingginya. Nah, dengan seperti itu kan kita berharap SDM unggul yang menjadi cita-cita negara ini kan bisa kita penuhi gitu, bisa diwujudkan gitu ya. Sehingga ini perlu keseriusan gitu dari semua pihak dan kolaborasi semua pihak memastikan bagaimana menyudahi pernikahan usia anak ini tidak terjadi lagi prakteknya di tengah masyarakat gitu. Biar ada aktivitas. Enggak sih, semuanya dijalanin enjoy aja, happy aja semuanya. Teman, sekarang tinggalnya di mana? Di rumah. Terima kasih ya semua. Doain aja lancar semuanya ya. Kemarin aku habis honeymoon sama Hito ke Turki. Kan selama pacaran belum pernah ya jalan-jalan jauh berdua, pasti selalu sama orang tua, selalu sama adik-adik. Nah, sekarang baru pertama kali ngerasain benar-benar pergi berdua sama Hito. Terus ya walaupun kita berlima sih ya, maksudnya aku kan kita private tour, jadi aku Hito, tour leadernya itu kebetulan sahabatnya Hito, Davin. Terus udah gitu ada tour guide-nya itu Erdem, itu juga direkomendasiin dari Om Sultan, Georgi gitu-gitu ngerekomendasiin ke Hito. Jadi kita dapet tour guide yang memang jago banget ngomong bahasa Indonesianya, even bahasa-bahasa gaul Erdem bisa, padahal dia memang orang Turki asli. Jadi seru, kayak 10 harian deh. Jadi memang pertama itu kan kita nyampe Turki ke Istanbul. Dari Istanbul kita ke Bursa, dari Bursa ke Kusadasi, dari Kusadasi ke Pamukkale.
Dari Pamukkale kita ke Kapadokia. Dari situ kita balik lagi Istanbul. Nah, lebih lamanya lagi tuh di Istanbul. Jadi emang aku sama Hito tuh banyak banget momen-momen yang kita memang benar-benar baru pertama kali bareng lihat salju, pertama kali kemana itu benar-benar bareng-barengnya sama Hito momennya. Dari situ kita ke Kapadokia itu emang salju udah tebal banget. Jadi kita masih sempat main tuh, kalau lihat di vlog aku main lemparan bola salju gitu. Baru abis itu besokannya itu kita hot air balloon kan. Pas mau hot air balloon tuh udah di tempat take off, udah lagi bikin salju gitu, udah bener-bener dibawa balonnya, udah dibawa basketnya tuh, keranjangnya buat kita naik. Terus tiba-tiba dikabarin BMKG nggak bisa naik karena anginnya kencang. Kalau dia 300 meter gitu anginnya terlalu kencang, jadi risky, bahaya. Ya udah nggak jadi main ski nggak jadi, hot air balloon nggak jadi. Tapi nggak sedih, kayak bener-bener tetap bersuka cita aja gitu, bersyukur banget lah. Udah dari situ kita pergi main, terus bikin boneka salju sama keluarganya. Dan makanya tuh dia seru banget. Aku tuh pergi sama Hito, Davin, terus Erdem tuh bener-bener seru banget. Jadi kita tuh ketawa-ketawa terus gitu loh, bahagia banget. Bikin boneka salju gitu-gitu. Terus kita pergi ke rumah Smurf, kayak The Smurf gitu, rumah-rumah mushroom, jarum-jarum gitu, jamur-jamur gitu. Dari situ kita pergi ke, pas udah agak sore, salju udah cair. Jadi kita tuh ngelihat Kapadokia dua versi, satu pas semuanya putih salju, dua pas udah semuanya batu gitu. Karena kita juga nginepnya di hotel gua kan. Makan doang. Lu tahu kita lagi parno sama corona, jadi nggak ada ngundang-ngundang apapun gitu. Gue pasang barongsai di rumah, gue pasang di situ aja. Oh gitu. Jadi pajangan aja. Udah tiap hari mereka foto aja di situ. Tiap hari mereka foto kan, besok juga lusa udah diangkat kan. Jadi besok, dan kebetulan baru besok kita makan-makannya. Memanggil barongsai juga ibaratnya nggak pakai alat musik, tapi pakai speaker. Gitu niatnya. Tapi kalau hujan, lah masa barongsai masuk dalam rumah, ya kan? Yang kecil-kecil. Gitu. Jadi belum tahu nih, iya masih tentatif mulai gitu, tergantung dari uncle-nya maunya gimana lah. Yang menyesak ya, angpau. Kan udah nikah, yang udah nikah harus ngasih, jadi banyak banget tuh yang di rumah. Itu kalau dia, ini berarti tahun kedua ayah merayakan Imlek. Iya nyong, kami ingin memasuki tahun yang baru, di tahun baru Imlek ini dengan hari yang baik lah. Ya mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi, kita semua diberikan kesehatan dan banyak rezeki. Kan kalau kita kagak sehat kita kagak kerja ya. Jadi ya itu aja sih yang saya mau. Pokoknya dari saya Ruben Onsu mengucapkan selamat Imlek buat yang merayakannya. Semoga di tahun baru Imlek ini untuk kita semua berkah, tidak hanya kami yang merayakan Imlek tapi untuk semuanya ya. Amin. Makasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.